Radio Lansia, sahabat nostalgia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat nostalgia bersama kami dalam acara Talkshow Indonesia Sehat. Ya, seperti biasa sahabat nostalgia, kita akan coba bincang sebuah topik tentunya yang sudah dipersiapkan oleh redaksi yang sangat erat kaitannya dengan sahabat nostalgia. Apa itu? Nah, ini dia, tanda dekubitus pada lansia. Tanda dekubitus pada lansia. Apalagi ini? Nah, ya, sahabat nostalgia, kita akan coba nanti perbincangkan ya bersama Bung Hasan dan juga ada Dokter Endang. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Ini dekubitus ini kayaknya kok makhluk atau apa sih Bung ini? Kucing gitu Bung, dekubitus gitu ya. Kubis itu. Pus. Ya, makanya ya sahabat nostalgia jangan kemana-mana karena ini istilahnya baru ya dan tentu ini sangat erat kaitannya dengan para sahabat nostalgia. Langsung aja ya Bung Hasannya. Dekubitus itu apa sih sebenarnya, Dok? Nah, tanya sama dokter nih yang paham ini istilah ini. Namanya bagus, tapi kalau untuk orang-orang yang Mengalami. yang mengalami ini pasti dia paham banget nih, karena bahasa yang paling enak memang ini. Malahan ada yang lebih serius disebutnya ulcus decubitus, gitu kan. Nah, kalau decubitusnya sendiri adalah luka. Jadi luka. Kalau misal ulkus adalah seperti bisul yang pecah sehingga growak di dalamnya. Makanya disebut ulkus, dia terowongan yang dalam. Ini biasanya terjadi pada lansia yang memang dia sudah terbaring lama di tempat tidur. Atau dia lama di kursi roda, posisi yang sama dengan tekanan yang sama di satu sisi. Misalnya beliau memang sudah stroke sehingga beliau hanya bisa Berbaring. terlentang saja. Apa saja yang terkena? Yang paling sering terkena adalah misalnya punggung, karena yang paling langsung menyentuh tempat tidur, yang langsung tekanan kan adalah punggung. Punggung, kemudian ini apa? Siku. Siku kan langsung sentuhan. Terus biasanya adalah dekat-dekat paha. Kemudian kalau memang dia nggak bisa bergerak sampai ujung mata kaki, ya berarti di punggung belakang tuh juga ada tekanan. Kaki ya. Kaki. Udah tumit kan. Iya. Dan ini adalah jangan dianggap biarinlah tiduran aja gitu loh. Biarinlah tiduran aja. Tolong diperhatikan. Kalau kita tidak memperhatikan sampai detail, tanpa kita sadari tiba-tiba, apalagi nggak pernah mandiin, misalnya nggak pernah lihat perkembangan seperti apa, tiba-tiba di belakangnya sudah luka semua. Kasihan banget, sudah terbaring lama di tempat tidur, taunya dia luka. Nah, kita perlu tahu tanda-tanda menjelang ke arah luka yang sampai kita sebut ulkus itu sampai growok gitu, itu kita harus perhatikan jangan sampai terjadi sampai sana. Kok bisa luka Dok? Padahal kan terlentang atau tidur doang atau duduk doang, kok itu bisa memungkinkan terjadi luka pada bagian itu ya? Betul. Berarti untuk orang awam nggak nyampe kan pikirannya ke sana gitu. Dengan tekanan yang lama membuat aliran darah tidak sampai sana. Jadi dia nggak nyampe ke yang Titik di itu tadi. daerah yang dia tekan. Siku, punggung, betis, misalnya paha, pantat, kan dia juga kan yang paling nyentuh kan. Kalau dalam keadaan yang sering terbaring, kita coba perhatikan punggungnya atau pantatnya atau sikunya. Apakah sudah mulai kelihatan tanda-tanda kemerahan? Tanda-tanda kemerahan itu kita sudah mulai waspada, berarti ada tekanan yang cukup lama di daerah sana dan berbahaya karena dia sudah mulai juga tidak merasakan rasa sakit, sudah merasakan semutan daerah-daerah tersebut, sudah merasakan nggak nyaman, kesentuh dicubit aja dia sudah mulai tidak terasa. Karena apa? Sudah aliran darah yang ke sana sudah sangat berkurang karena banyak ditekan sehingga saraf-sarafnya terganggu.
Kemudian lama-lama dia menjadi ada luka kecil di situ. Selain merah, dia ada luka kecil. Sesudah luka kecil, dia biasanya akan gerowaknya makin besar. Sesudah gerowaknya makin besar, dia benanah. Jadi tahapan-tahapan itu yang akan menyebabkan orang tersebut menjadi luka besar karena dia banyak tekanan di sana tidak diterapi dengan baik. Terapinya seperti apa sih di rumah? Kebersihan, spray dijaga, sesering mungkin diganti. Kebersihan kulit daripada orang tua tersebut juga harus dielap, disabun, dikasih bedak, atau kita mulain oles-olesin daerah situ dengan kayu putih boleh, atau kalau udah mulai agak kemerahan kita pijat-pijat daerah sana pelan-pelan karena belum luka supaya aliran darah tersebut masuk ke sana. Ini penting. Karena orang awam banyak juga yang nggak paham, didiemin aja sampai merah. Padahal kita perlu elus-elus, perlu kita supaya dia bergerak aliran darahnya, kasih bedak supaya keringat nggak menempel banyak di sana. Dengan adanya keringat menyebabkan lebih cepatnya terjadi luka karena ada bakteri di sana. Kalau bakteri masuk ke sana ke luka yang sedikit aja tergores misalnya karena udah nggak terasa goresan, tergores aja, maka bakteri masuk ke sana terjadi infeksi, mulai terbuka sedikit, lama-lama terbuka besar. Mulai bingung setelah luka tersebut menjadi besar sekali. Waduh, orang tua saya, kita bisa tahu keluarganya nggak ngurusin atau tidak tahu. Nah, di sini kita perlu tahu bagaimana mengurus orang yang dalam keadaan baring lama atau dia duduk lama yang nggak bisa, yang selalu ada tekanan. Dan ini penting mengurus orang tua yang benar-benar dia nggak bisa mengerjakan sendiri. Kebersihannya jangan lupa, bajunya, keringatnya, apakah dia pakai baju yang panas, bukan katun. Jadi itu penting. Hal-hal yang seperti itu penting untuk orang tua. Dan kalau bisa kebersihannya pagi sore dijaga. Nggak usah dimandiin, dielap. Bisa, abis itu kasih kayu putih, kasih bedak. Kalau udah mulai luka jangan lupa kasih betadine. Insya Allah tidak sampai luka. Dan ini terjadi pada ibu saya. Kebetulan saya dokter jadi saya tahu. Nah, sekarang ada tempat tidur yang bisa merangsang bergerak. Ada tempat tidur yang masukin kasur tipis yang ada gerenjul-gerenjulnya. Itu tuh kan merangsang sirkulasi darah pada orang-orang yang berbaring lama. Makanya itu perlu dia punya supaya dimasukin nanti dia gerak. Gitu jadi sehingga itu sangat membantu untuk tidak menimbulkan dekubitus. Betul. Tapi yang aku agak ini ya Bung Pande dokter ya, ini kan orang kan dibaringkan di tempat tidur. Tempat tidur kan empuk, lembut gitu kan. Kok bisa jadi luka itu ya? Karena tekanan yang lama tadi. Tekanan bisa yang memungkinkan, lama. lecet. Sangat memungkinkan. Coba kita perhatikan. Kalau kita nengok ke orang yang berbaring lama, di belakangnya pasti biasanya mereka karena nggak paham bagaimana merawatnya biasanya luka. Akhir-akhir ini saya tahu juga almarhum baru aja meninggal. Beliau katanya padahal dia masih aktivitas loh. Belakangnya katanya udah sampai gerowak gitu. Padahal dia masih ngajar. Tapi memang ada diabetesnya. Jadi makin diabetes itu makin menjadi pencetus, makin memperburuk. Nah, tapi menurut saya ini kebersihannya kurang. Mungkin dia nggak bisa mandi sendiri atau mandinya hanya disiram aja. Yang belakang tidak ada yang ngurusin, bisa saja. Dan ini penting buat lansia untuk dia juga minta bantuan sama keluarga sekitarnya untuk bantu yang tidak sampai oleh tangannya gitu loh. Ini tentunya ini kan hal ini kan walaupun ya orang tua ini berbaring di tempat yang empuk ya, terjadi ya namanya dekubitus tadi ya. Kenapa? Karena tekanan yang berlangsung lama. Biasanya berapa bulan dok ini bisa kejadian? Tergantung kebersihan ya tetap. Dia baik. tidak diurusin, dia tidak diopenin, tidak sering dipindahin ke miring. Kan itu ngebantu. Misalnya kenapa dia bisanya cuma tiduran aja, kenapa nggak dibantu miring sih supaya kena angin gitu. Itu kan perlu sekali. Jadi tolong untuk orang yang berbaring dimiringkan bagaimana caranya supaya kena angin, bajunya dibuka gitu supaya dia kena angin. Jadi ini jangan kata
orang yang hidup. Ini kalau di dalam pelajaran ilmu IPA tuh namanya, saya ingat itu adalah peristiwa apa dia? Jadi kayak pengikisan gitu, Bung. Kalau IPA ya, ada pengikisan karena air, karena angin dan air biasanya dia. Jadi kalau sebuah benda ditetesin air terus dia terkikis. Nah, tapi kalau ini kan seperti tekanan ini, Bung. Tidak ditetesin benda atau ini dia ditekan terus lama-lama akan jadi luka gitu, Bung. Ini gimana, Bung? Pernah melihat ini, Bung, orang tua yang baringan dalam waktu lama? Iya, karena tadi luka, dengan tahu-tahu. berbaring, apalagi misalnya posisi tidak berubah ya. Ini kan lama-lama panas pun akan banyak di situ. Panas Terkumpul pada titik itu ya. pada titik itu, sehingga memang lama kelamaan kulitnya pun akan menipis. Menipis, peradangan, belum lagi kalau misalnya tidak dijaga dengan bersih, makanya di sini bisa muncul bakteri yang semakin lama bisa makin merusak. Gitu. Jadi memang ini yang harus benar-benar diperhatikan ketika misalnya ada anggota keluarga yang memang harus berbaring karena kondisi kesehatan, ini harus dirubah-rubah posisinya. Betul. Kebersihannya dijaga gitu ya, sering dimiringkan, misalnya kalau dia nggak bisa miring sendiri ya dibantu gitu ya, ditahan supaya apa? Supaya ada pergerakan udara gitu ya. Jadi dan tempat tidurnya juga sebisa mungkin harus dilakukan pembersihan, apakah itu diganti dalam waktu-waktu tertentu. Terutama mungkin untuk spray segala macam itu harus diganti. Ya. Jadi walaupun alas tidurnya dari empuk gitu ya, lama-lama panas. Ya panas. Ya, jadi akan kalau kita bayangkan lah kalau bagi mereka yang lumpuh ya, dokter ya, yang mungkin bukan sehari 2 hari, itu berminggu-minggu nggak bisa bergerak gitu ya, ya lama-lama terjadi yang namanya dekubitus. Karena tadi apalagi kalau sudah disertai dengan misalnya hilang rasa. Jadi udah nggak kerasa, dia nggak merasa sakit, akhirnya dia tidak mengeluh. Nggak mengeluh, dan mungkin orang-orang sekitar yang tidak mengerti akhirnya dibiarin aja. Wah, anteng kok, nggak perlu diapa-apain, padahal di dalamnya sebenarnya udah ada nggak luka. merasa gatel, nggak merasa gatal, sakit gitu. Itu daerah kepala juga bisa, karena kan dia sentuhan kan dengan bantal atau kasur, dia ya. ada tekanan di sini. Jadi tolong diperhatikan, kadang-kadang lingkungan keluarga itu lupa kalau di kulit kepalanya itu kan ada tahanan juga di sini. Dan itu bisa menyebabkan menjadi sama dekubitus. Tapi kan dia biasanya penyebabnya jadi akhirnya banyak ketombe di sana, kemudian akhirnya menjadi koreng di sana. Dan ini kalau nggak bisa, kalau misalnya posisinya dia stroke, misalnya nggak bisa diangkat, mungkin panggil ahli salon ya, yang bisa keramas dengan bersih, sekali-sekali dikeramas dalam keadaan posisi di tempat tidur. Dan ini penting untuk kita merawat orang tua. Di sinilah kita biasanya kan membahas tentang orang yang tua yang sehat. Nah, di sini kita perlu juga sebagai anggota keluarga merawat orang tua yang sedang dalam keadaan sakit. Oke, jadi tadi ya dekubitus ya pada lansia ya. Tadi ini adalah luka yang terjadi pada umumnya bagian belakang ya, Dok ya, pada bagian belakang ya umumnya. Karena kita kan kalau tidur kan rebah ke belakang gini ya. Jadi titik-titiknya berarti kepala, punggung, itu mah kepala, pundak, bukan itu titiknya. Intinya titik-titik yang memang bersentuhan tumpuan gitu. Tadi. Ya kalau misalnya dia nggak bisa berbaring, cuma bisanya miring, berarti bagian betul. Kalau yang dia di kursi roda duduk, berarti Ya. pantatnya sama mungkin punggungnya. Jadi memang tempat area-area yang posisinya jarang berubah. Ada tekanan di sana. Dan ada tekanan di situ. Gitu. Dan ini kalau sudah luka nih harus diapain ini, Bung Pade ya? Nanti kita akan tanyakan ke dokter Endang mesti diapain atau bersihinnya bagaimana dan bagaimana. Nanti setelah yang satu ini lewat dulu. Anda merasa tubuh semakin rapuh? Daya tahan dan kesehatan tubuh memang akan menurun seiring usia. Stres, polusi, dan gaya hidup tidak sehat memicu berbagai penyakit menggerogoti tubuh. Namun, kini saya tidak terlalu khawatir lagi. Saya telah menemukan cara mengatasinya. Bio7, formula herbal yang diproses dengan cara fermentasi, mengandung antioksidan, multivitamin, dan mineral.
Terbukti ampuh mengatasi berbagai macam penyakit. Minum 15 tetes 3 kali sehari sebelum makan. Biosever, jamu tetesnya Indonesia. Masih dalam talk show Indonesia Sehat bersama Dr. Endang MSc Herbal dan rekan saya Bung Pande dan saya Hasan DJ, Bapak Ibu ya. Tanda dekubitus pada lansia. Ini adalah dekubitus ini istilah medis ya, Dok ya. Artinya luka ya artinya. Luka Jadi, dengan tekanan yang lama karena berbaring atau posisi satu posisi yang lama tertekan. Nah, jadi dengan mengetahui istilah ini, jadi besok-besok kalau Bapak Ibu, Opa Oma terjadi luka di rumah, nanti ngomongnya, aduh, aku dekubitus nih. Keren kan? Ya, keren dong. Iya. Bukan itu bukan. Dekubitus itu tadi bukan luka karena misalnya kena gunting atau kena, bukan. Jadi ini terjadi pada lansia atau orang nggak lansia pun, kalau orang sakit pun bisa, Dok, betul. ya. Dia masih muda yang terbaring dalam kurun waktu lama dan tadi bagian-bagian itu tidak bergerak ya. Jadi itu akan sangat memungkinkan terjadi luka yang dalam istilah dokter atau medis disebut dekubitus ya, luka atau koreng atau lecet kasarnya. atau ruam ya. Pertama mungkin ruam dulu kali ya. Yang pertama merah-merah dulu. ya. Lama-lama dia gatal mungkin Ya, gitu ya, garuk, luka Jadi dikit, luka. kemudian Aduh. masuk bakteri, ya kan? Habis itu lukanya makin besar, kemudian benanah, terus geroak, Ai, ya kan? kok Makin dalam. agak ngilu ya. Agak bahas ngilu topik ya. dekubitus, takut Tapi gitu. penting karena banyak sekali lansia yang dalam keadaan terbaring dan untuk di rumah bingung bagaimana sih mengatasinya. Ini dia, gimana Ya. Dok? Yang pertama adalah merawat lansia dalam posisi miring atau tidur yang lama. Kita perhatikan untuk kebersihannya, dari bajunya, dari spraynya, kemudian dari bagaimana dia kalau nggak bisa mandiin ya dengan lapnya yang bersih pakai air hangat, tolong kemudian dikasih bedaknya yang ada antiseptiknya, bisa tanya di apotek kasih bedak. Kemudian jangan sampai dia sampai mulai kemerahan tuh udah mulai tanda-tanda. Jadi jangan sampai ke sana. Kita juga boleh dibalurin kayu putih, boleh kemudian di posisi pada saat dia tiduran dimiringin kiri kanan, dibantu dengan sanggahan bantal. Jangan pakai sanggahan yang keras, kasihan takutnya dia bergerak kesentuh. Jadi kalau bantal kan dia bergerak paling miring sedikit. Jadi tolong dibantu dan diperhatikan hal-hal yang seperti ini sebelum menjadi merepotkan yang di rumah. Kalau sudah terjadi luka yang makin geruak kan kita makin repot ngurusnya. Nah, kedua misalnya kemerahan yang terjadi. Kemudian tadi Pak Hasan bilang karena mulai rasa itu mulai berkurang, awalnya gatal. Dari gatal tersebut digaruk jadi infeksi karena bakteri di sana. Kemudian nggak ada rasa, kesemutan, kebal. Habis itu karena kumannya banyak di sana, tidak dimandiin, tidak dirawat, dia makin geroak kecil. Lama-lama geroaknya gede bernanah. Kalau misalnya udah mulai luka, udah mulai kasih betadin. Boleh kasih oles betadin setiap cukup betadin dulu. Ya. Tapi kalau kemudian target yang kedua lukanya kok makin besar, kan nggak bisa dong cari salep sendiri. Konsul misalnya nggak usah dibawa pasiennya, ibu foto, kasih konsul ke dokternya, barangkali dapat salep apa dok. Kemudian perlu diperban nggak nih dengan luka sekian. Nanti kan diajarin sama dokternya misalnya salepnya ini, kasih perban ini, cuman perbannya nggak boleh terlalu, biasanya kalau perban nggak boleh sampai terlalu rapat karena kalau rapat dia tidak ada udara yang masuk ke dalam koreng tersebut sehingga menyebabkan dia makin lembab, makin lebar nanti. Kemudian kalau misalnya lukanya makin dalam, mungkin dikompres dulu dengan Rivanol, kemudian dikompres dengan betadin, baru dikasih salep, kemudian diperban. Tetap perban tidak boleh
sampai rapet, nggak bisa ada udara. Tetap dia harus bisa masuk udara supaya dia tetap kering. Jadi tetap harus konsulkan. Kalau dibawa kan nggak mungkin ya. Kalau saya hal-hal yang seperti itu saya bolehkan untuk tidak dibawa pasiennya. Tapi saya pernah ada kasus tuh kakak saya harus dibawa, saya kasihan banget gitu. Saya bilang kok kaku banget sih jadi dokter, nggak usah kaku-kaku lah jadi dokter gitu, maksudnya kalau tidak memungkinkan dibawa kan kita bisa difoto, masa nggak Atau percaya videokan gitu, saja gimana, atau Dok? videokan boleh, Oh, boleh gitu, ya? boleh gitu, harusnya ada toleransi ke arah sana yang merepotkan dia untuk ngantri dan yang lainnya gitu kan, agar bisa teratasi dengan baik. Dan kalau misalnya perawatannya dengan baik, insya Allah tidak akan terjadi dekubitus. Kasihan dia udah menderita tiduran, dia korengan juga. Makin berat lagi kalau dia ada diabetesnya. Jadi itu bisa koreng yang nggak berhenti-berhenti karena gulanya makin menggerogoti, selain bakterinya senang sama gula, ya udah makin mudah itu karena dia kan rasanya makin nggak terasa, makin lukanya makin dalam dan membahayakan terhadap tubuh dari lansia tersebut sehingga menjadi demam tinggi, beresiko infeksinya makin kemana-mana gitu. Oke, jadi hal sepele ya, sebuah luka Bung yang terjadi ya karena akibat berbaring terlampau lama atau duduk terlampau lama. Makanya kalau Bung Pandi duduk harus cepat-cepat berdiri Bung, jangan lama-lama duduk Bung. Boleh pulang nih berarti. Oh boleh. Nggak apa-apa, tinggalin aja saya sama dokter. Ya maksudnya ya jangan, ya kalau yang kita lihat yang Jangan Obama monoton yang gitu. gitu Sekali-sekali loh. dengan waktu tertentu Iya, berdiri betul. gitu. Nah, yang kita maksud dekubitus ini terjadi kalau yang pada yang sakit, Ya. yang tadi yang memang mengharuskan rebah atau tidur atau berbaring dalam waktu lama. Iya, mungkin dalam sehari itu posisinya hampir itu terus gitu. Ini kan tentu berisiko besar untuk terjadinya dekubitus Atau tadi. lansia tersebut nggak selalu sakit ya, mungkin dia udah kelemahan Ya. energinya, tulangnya, Ya, sehingga dia hanya lebih bisa lemah, hanya bisa berbaring, berbaring gitu. Itu banyak kasus yang orang tua nggak sakit apa-apa tapi udah tiduran aja gitu. Ya, itu tadi ya. Wah, ini tentunya perlu diketahui bahwa keluarga, anak atau istri atau keponakan atau cucu atau Anda yang merawat ini memperhatikan lansia dalam kondisi seperti itu ya. Jadi dia namanya kalau sudah rebah begitu ya Bung ya, dokter ya, jangankan mandi ya, bergerak aja dia udah susah gitu ya. Ya. Ya otomatis ya mandi pun juga intensitasnya juga jadi berkurang ya, karena tadi buat menggerakkan anggota badan saja itu sudah susah ya, enggak ya kalau yang lumpuh gitu ya, saya membayangkan yang di kursi roda gitu ya, atau yang stroke gitu ya, yang hanya bisa terbaring lemah aja di tempat tidur ya, tentunya ini kalau nggak dibalikan, nggak ditolong untuk Untuk di dia akan posisi yang terjadi, berubah-berubah itu ya. memang penting. Kemudian juga nutrisi pada orang lansia juga penting karena kan biasanya dia malas makan. Ya buah dan sayurnya, kalau nggak dia terpaksa nggak mau makan berat ya buah dan sayurnya harus masuk, atau dengan cara lain sayurnya dibikin yang lebih empuk atau lebih halus sehingga memudahkan dia tidak terlalu lama ada di mulut ngunyahnya gitu, kesedak karena dia kan tiduran nggak bisa makan yang dikunyah, pasti harus yang sudah bisa ditelan gitu. Saya membayangkan kalau lansia ini yang sudah terbaring lemah gitu ya, sakit, ditambah ngompol pula gitu misalnya di tempat tidur justru ya. itu yang memperberat. Itu Oh ya akan benar, lebih memperberat. itu tadi ya. Dia pakai pampers yang lama udah dia tertutup, udah dia rebahan lama, kemudian dia pakai pampers yang lama, pipisnya bakterinya banyak, tambah juga menjadi tambah lembab, jadi makin memudahkan, makin mempercepat terjadinya dekubitus. Dekubitus. Apalagi alergi dengan pampersnya tersebut gitu. Jadi jangan kaget nanti ketika dibalik tunggunya itu ternyata Anda menemukan luka yang sudah menggerak. Tadi kata dokter. Kadang-kadang mereka tuh ada beberapa yang aku perhatikan memang nggak meriksa belakangnya. Jadi betul kata Pak Hasan. Jadi aku baru kepikiran juga. Jadi dia hanya menggantikan pampers saja. Ganti pampers sih setiap hari tapi tidak pernah melihat ternyata belakangnya sudah gerowak. Iya, itu ya. Tadi aduh ya, jadi sedih kalau membayangkan yang seperti itu ya Bapak Ibu, sahabat nostalgia ya. Makanya penting buat menjaga kesehatan ya, makan yang bagus, minum yang bagus, olahraga, sayur, buah, dan kalau ada yang sakit gitu ya,
konsul ke dokter ya, jangan sungkan, jangan malu, jangan males, supaya jangan sampai kita dalam kondisi yang tadi terbaring lemah tak berdaya tadi ya. Gimana Bung Pande, Anda kebayang ya kalau lansia dengan dekubitus seperti ini ya Bung ya? Ya, makanya jangan sampai terjadi dekubitus tadi ya, mumpung masih di awal. Kalau memang orang tua atau siapapun keluarga yang harus berada di tempat tidur menghabiskan waktunya sebagian besar di situ, artinya ini udah harus lebih hati-hati. Banyak tadi yang harus diperhatikan, mulai dari kebersihannya, termasuk tadi yang menarik itu sebenarnya tempat tidur yang sesuai. Jadi jangan lagi melihat hanya masalah ketebalan kasurnya, tapi bagaimana ini nyaman, tapi sebisa mungkin ada pergerakan udaranya, supaya tadi dia tidak terjadi kelembapan di sana, panas. Lama-lama kan kayak tangan kita kalau kelamaan panas, lama-lama itu menipis loh. Kulitnya itu akan menipis. Apalagi kalau ditambah misalnya gesekan sedikit, tiba-tiba luka, dan lukanya dia nggak ngerasain. Ada bakteri, akhirnya semakin parah. Jadi ini harus benar-benar dijaga. Artinya orang yang mau merawat orang tua ataupun siapapun keluarga yang harus berada di tempat tidur harus memiliki pengetahuan ini, pengetahuan terkait dengan bagaimana cara merawat yang benar. Atau juga yang bagi sahabat nostalgia, kawan-kawan, bapak, ibu, opa, oma, om, tante yang lagi menemukan siaran ini, ada anggota keluarganya, nenek atau bapak atau ibu atau om yang dalam kondisi terbaring lama gitu dok ya, coba dicek ya dengan cara membalikkan ya badannya, posisi ya. Jangan-jangan sudah mulai terjadi dekubitus tadi ya, sudah mulai terlihat tanda merah, atau Anda mungkin nanti terkaget, jangan sudah jadi luka betulan di titik-titik sudah tadi terjadi ya. ulkus dekubitus. Ulkus ya, jadi namanya lebih komplit lagi ulkus dekubitus ya. Sudah mulai Luka, grow up. Waduh ya, Dan ini luka-luka. penting, ada tambahannya juga, saya tadi mengingatkan juga bisa dicari tempat tidur yang pakai elektromagnetik jadi dia bergerak terus sehingga membantu pergerakan di daerah-daerah yang tertekan. Jadi bisa dengan seperti itu ya. Ada teknologi-teknologi sekarang yang memang dirancang buat yang orang tua terbaring lama ya, atau pasien-pasien yang lama. Nggak harus orang tua Bung, dokter ya. Siapapun yang bisa. harus Contoh kayak menghabiskan gini, waktu. ada orang yang habis kecelakaan misalnya, yang remuk, misalnya tulangnya patah, itu kan harus berbaring di tempat tidur kan lama, nggak boleh bergerak ya. Kalau terbaring lama ya pasti mengalami dekubitus ini juga ya dok ya. Tuh tadi ya, makanya jadi nggak orang tua, pasien lah, pokoknya pasien, atau juga pasien koma juga bisa dok terjadi. Ya itu mah ada di rumah sakit ya, kalau yang koma mah urusan rumah sakit dah. Udah pasti dipantau ya. Pasti dipantau. Kalau di rumah sakit kan semuanya udah terpantau. Oke. Soalnya Bung Pande ini pernah koma dok ya. Itu mah tapi langsung sebelum titik. titik. Kalau Bung Pande titik koma nih, maka bingung kita waktu itu pernah sempat. Terus tanda tanya. Baik, oke. Dari Bung Pande, apa yang bisa Anda sarikan dari dialog mengenai dekubitus ini, Bung? Iya, dekubitus ini bukan istilah yang baru sebenarnya. Namanya baru, tapi kejadiannya sebenarnya bukan hal yang baru. Cuma penamaannya mungkin masyarakat nggak begitu paham. Namun kejadian terjadinya luka pada orang-orang yang harus melalui perawatan dengan lebih banyak istirahat dan tidur baringan di tempat tidur, ini tentu menjadi suatu hal yang harus diperhatikan. Ya, jadi jangan sampai terjadi tadi luka ya, apalagi sampai lukanya menganga. Ini kan suatu hal yang akhirnya semakin menambah penderitaan dari yang sakit. Jadi sebaiknya memang semua anggota keluarga, kalau yang terutama yang merawat, harus mengerti bagaimana cara mencegahnya. Yang mulai dari tadi menjaga kebersihan, bagaimana mencoba membantu untuk merubah posisi secara berkala ya. Misalnya kalau dia baringan, kadang-kadang dimiringkan gitu ya. Waktu-waktu kalau misalnya nggak kuat megang, mungkin dikasih dengan bantal untuk ganjal segala macam, supaya ada kesempatan untuk bagian-bagian tertentu tadi yang tadinya lama itu dia mendapatkan udara, pergerakan aliran darah juga di sana berjalan dengan baik gitu ya, dan si pasien pun nggak bosan. Yang tadinya dia hanya melihat ke atas terus, akhirnya kan kalau dimiringkan dia bisa ngelihat ke samping, sisi yang lainnya, yang lain gitu. Ini bisa membuat dia semakin semakin nyaman gitu ya. Dan tentu kalau memang memungkinkan untuk mencari tempat tidur yang lebih bagus, tadi sesuai dengan
fungsinya tadi untuk memperlancar peredaran darah, itu juga boleh yang Lebih baik lagi ya. lebih baik lagi gitu ya, untuk mencegah hal-hal tadi. Jangan sampai terjadi dekubitus pada si pasien ataupun siapapun itu yang sedang dirawat. Kalau untuk luka dekubitus ini dok, biasa sembuh berapa lama dok? Kalau kita rawat dengan pembersihan rutin dengan betadine seminggu, Ya sembuh standarnya kan beda-beda. Yang tadi saya bilang, yang pertama adalah kemerahan, yang kedua kemudian Sudah sampai luka luka. kecil, yang ketiga kemudian luka mulai agak Besar. besar, yang keempat udah main gerowak. Ya tergantung dari bagaimana kita merawatnya, apakah kita telaten, terus dari kondisi tubuh Pasien, lansia tersebut, apakah dia nutrisinya bagus. Dimana kalau dia nutrisinya bagus, pasti kesembuhannya jauh lebih cepat. Jadi ada hubungannya antara nutrisi yang dia makan dengan kebersihan juga dengan waktu. Baik. Itu tadi ya Bapak Ibu sahabat nostalgia, tanda dekubitus pada lansia yang tengah kita bahas pada kesempatan ini. Semoga dialog ini bermanfaat dan bisa diambil pelajaran dan hikmahnya. Saya Hasan DJ. Saya Dr. Endang. Dan saya Pandi. Sampai ketemu lagi dalam Talkshow Indonesia Sehat berikutnya.